Meski tahun 2020 menjadi periode yang kelam bagi hampir seluruh usaha di dunia, namun pandemi ternyata memberi berkah bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari kenaikan pendapatan, saham perusahaan, hingga kekayaan pemiliknya. Lantas seberapa defensifkah perusahaan teknologi Amerika yang dijuluki The Big Techs ini? Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam Raksasa Teknologi Amerika Makin Rakus Raup Untung. Kita lihat bersama. Ya, jadi ketika tidak sedikit negara jatuh ke dalam jurang resesi atas kebijakan lockdown yang mengharuskan aktivitas publik dilakukan dari rumah, dari situlah terbukanya kesempatan bagi saham-saham teknologi Amerika untuk bertahan dan bahkan meraih banyak cuan. Nah, saham perusahaan teknologi menjadi lebih unggul karena diminati oleh para investor dan juga membuat harganya pun terus melambung tinggi. Kita lihat secara year to date, indeks saham acuan Amerika S&P 500 ini sudah menguat 3,7% dan juga Nasdaq ini juga terapresiasi lebih tinggi lagi yaitu sebesar 20%. Nah, tentunya ini didorong oleh kenaikan saham-saham teknologi hingga double digit, sehingga sudah jelas saham unggulan Wall Street saat ini adalah saham teknologi yang sampai-sampai mampu mempengaruhi pergerakan market di sana dan juga sampai hingga ke IHSG kita juga. Nah, di antara perusahaan tersebut setidaknya ada 4 raksasa, yaitu ada Apple, kemudian Amazon, Facebook, dan juga Alphabet, yang semuanya secara kebetulan ini sedang dalam sorotan di tengah proses investigasi atas tudingan praktik monopoli oleh Kongres Amerika Serikat. Lalu bagaimana rapor kinerja kuartalan terakhirnya? Kita akan cek di slide berikutnya. Nah, pertama ada Apple, perusahaan Amerika dengan valuasi terbesar di sana yang memang sempat menembus 2 triliun dolar market cap ini baru saja merilis kinerja keuangannya. Jadi pada kuartal keempat tahun fiskal, Apple mencatatkan pendapatan sebesar 64,7 miliar dolar atau sekitar 966 triliun rupiah, yang artinya ini sudah naik 1% secara year on year. Nah, jumlah ini pun juga lebih besar sedikit dari perkiraan para analis karena sebelumnya analis juga memproyeksikan Apple akan membukukan laba sekitar 0,70 dolar per saham. Namun Apple sendiri juga berhasil meraih laba hingga 0,73 dolar per saham. Nah, meskipun hasil kinerjanya ini cukup baik, pandemi COVID-19 juga berdampak nih pada penjualan iPhone dan juga rilis seri iPhone terbaru Apple. Tercatat penjualan iPhone ini turun 20,7% secara year on year di angka 26,4 miliar dolar. Sementara peningkatan paling tinggi justru terjadi pada produk Apple lainnya, yaitu seperti iPad yang justru naik nih 46% atau sebesar 6,7 miliar dolar. Nah, berikutnya yang lebih dahsyat lagi ada raksasa e-commerce Amazon, milik orang terkaya di dunia yaitu Jeff Bezos di sini. Rapor kinerja Amazon pada kuartal ketiga bisa dikatakan sungguh luar biasa seiring dengan transisi pola belanja menuju digital sejak pandemi ini melanda. Nah, penjualan sampai profit Amazon ini semuanya mengalami peningkatan yang sangat ekstrim. Penjualan Amazon ini naik 37% secara year on year menjadi 96,1 miliar dolar atau setara dengan 1.407 triliun rupiah dan juga berhasil menggerek laba yang meroket hingga 197% menjadi 6,3 miliar dolar atau sekitar 92,3 triliun rupiah. Nah, kinerja Ciamik tersebut juga didukung oleh tumbuhnya penjualan platform digital sebesar 38%, kemudian penjualan produk melalui pihak ketiga sebesar 55% dan juga tentunya pendapatan dari Amazon Web Service sebesar 29%. Meski begitu, sama dengan toko retail pada umumnya, penjualan Amazon melalui toko fisik ini juga sempat drop ataupun sudah drop 10% akibat pembatasan sosial di Amerika. Namun hal itu sepertinya tidak berdampak besar bagi cuan-cuan yang sudah diraih oleh Amazon. Nah, masih ada lagi perusahaan Big Tech lainnya, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Usai sempat diboikot oleh sejumlah perusahaan dan juga sahamnya juga sempat terombang-ambing karena sentimen negatif tersebut, perusahaan Mark Zuckerberg yaitu Facebook justru berhasil meraup cuan dari iklan hingga melesat 22% menjadi 21,47 miliar dolar. Nah, hasil ini di atas dari proyeksi para analis yang sebelumnya juga memperkirakan kenaikan hanya akan berada di 12%. Nah, menariknya di luar ekspektasi dan juga terlepas dari aksi boikot yang berlaku
berlangsung pada Juli lalu, Facebook malah mengalami lonjakan pengguna aktif bulanan menjadi 2,74 miliar. Ini lagi-lagi sejak kebijakan lockdown yang juga berdampak ya pada perilaku penggunaan media sosial. Nah, akhirnya penjualan iklan online Facebook pun juga bisa dikatakan masih mampu terjaga. Di sisi lain, beban pengeluaran Facebook ini menanjak 28% menjadi 13,43 miliar dolar, di mana biaya lebih banyak ini harus dikeluarkan oleh Facebook sebagai langkah dalam membangun bisnis non-iklan sembari menangani persoalan privasi dan juga konten penggunanya. Nah, di masa pendapatan iklan Facebook ini yang juga sempat menipis karena aksi serangan boykot, hingga sekarang bisa dikatakan juga Facebook ini belum bisa ya mengalahkan saingannya ataupun sang jawara penjual iklan online, yaitu Google. Kita lihat perusahaan induk Google, Alphabet, ini lebih pesta laba lagi berkat 14% kenaikan pendapatan dan juga pemasukan iklan yang ada di Google dan juga YouTube. Dari Juli hingga September, Google mencatatkan pendapatan iklan sebesar 37,1 miliar dolar, sementara YouTube ini naik lebih besar lagi, yaitu 30% ke 5 miliar dolar. Nah, akibat pertumbuhan waktu penonton ataupun waktu menonton pengguna yang juga tentunya mendorong kenaikan jumlah pelanggan layanan YouTube TV yang bisa mencapai hingga 3 juta pelanggan. Selain dari iklan, pendapatan perusahaan juga disumbang oleh layanan cloud service seperti Google Drive yang sudah mencapai 2,3 miliar dolar. Nah, itulah rapor kinerja dari 4 perusahaan Big Tech Amerika yang juga dicap ya sebagai saham-saham kebal pandemi. Semuanya masih melaporkan pertumbuhan yang cukup baik meski di tengah krisis ekonomi dan juga tudingan monopoli oleh Kongres Amerika Serikat. Nah, sepertinya ini juga bisa menjadi sekaligus momen terakhir ya buat para investor untuk atur strategi nih dan juga menganalisa neraca keuangan mereka tentunya sebelum gelaran Pilpres Amerika yang sebentar lagi akan berlangsung pada 3 November pekan ini.